Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam acara Serambi Religius pagi ini. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada kali ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Berbahagialah orang yang miskin, celakalah orang yang kaya. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Celakalah, berbahagialah. Ibu bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, inilah dua kata yang mengandung makna paradoks, bertentangan. Di satu sisi, Yesus menegaskan kepada mereka, berbahagialah. Namun di sisi lain, Dia juga mengatakan kepada mereka, celakalah. Katakan saja satu di antaranya. Berbahagialah orang yang miskin, karena kalian empunya kerajaan Allah. Celakalah kalian orang kaya, karena Anda merasa terhibur dari kekayaan itu. Sekali lagi, suatu makna paradoks, suatu pertentangan yang bagi manusia biasa bisa saja melihatnya dengan ketimpangan kemanusiawian, atau dalam bahasa keren dikatakan human error, maka dia bisa mengatakan bahwa hidup kita ini penuh dengan persoalan. Kaya juga susah, terhibur juga susah, bersukacita juga susah, kenyang juga susah. Lalu apa yang mau kita andalkan? Sebagai umat beriman Kristiani yang masih terikat dengan berbagai macam dinamika kehidupan di dunia ini, sabda Yesus merupakan suatu peneguhan yang sangat meringankan beban pikiran,
dan beban batin. Dan sungguh juga ia melegakan, khususnya bagi kita yang saat ini sedang dirundung berbagai macam persoalan hidup. Mengapa Yesus mengatakan berbahagia dan mengapa pula dia katakan celaka? Sesungguhnya adalah Yesus ingin mewariskan suatu nilai dari tri keutamaan Kristiani, yaitu iman, harapan, dan kasih. Selapar-laparnya manusia, masih ada harapan dia akan memperoleh sukacita. Atau semiskin-miskinnya manusia, masih ada harapan kerajaan sorga. Tetapi jangan pula Anda salah artikan, karena Anda ketika berbangga dengan kekayaanmu, disitulah Yesus mengatakan, celakalah kalian. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, dalam sabda tersebut Yesus memberikan suatu janji bahwa mereka yang saat ini miskin, lapar, menangis, dan menderita pun pada saatnya nanti akan menerima dan mengalami kebahagiaan abadi. Suatu pengharapan bagi realitas dunia hic et nun di sini dan saat ini, tetapi lebih daripada itu memiliki kandungan makna eskatologis, yakni pada saat yang akan datang Anda akan memperoleh kebahagiaan abadi. Lalu sabda ini juga penuh dengan suatu pertentangan, suatu paradoks yang mengingatkan kita semua bahwa sebagai umat Allah kita diajak untuk jangan pernah berputus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Yesus mengingatkan kita untuk selalu memiliki harapan dan selalu berharap untuk mendapatkan suatu pengharapan akan kebahagiaan kekal. Harapan yang terus hidup dalam iman dan kasih akan Yesus membuat hidup kita sebagai umat beriman Kristiani berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya. Ketika orang lain berputus asa, ketika menghadapi kesusahan hidup, kita sebagai umat Kristiani justru diajak untuk selalu berharap dan terus mengasah pengharapan kehidupan kita itu di dalam menghadapi kesusahan hidup. Harapan yang tumbuh secara kuat dalam iman dan kasih Yesus saat menghadapi berbagai kesulitan hidup adalah ciri khas umat beriman Kristiani, dan inilah yang menjadi identitas kita. Dan sekali lagi saya tegaskan, pengharapan adalah bagian dari iman dan kasih. Hidup manusia tanpa beriman tidak memiliki suatu pegangan utuh. Dan iman itu bertumbuh karena ada pengharapan untuk memperoleh kebahagiaan kekal, dan Yesus Kristus yang mendengarkan pengharapan kita itu menunjukkan bakti kasih-Nya, maka kita pun tidak akan pernah dibiarkan terlantar. Saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda Yesus hari ini membuat kita semua semakin menjadi pribadi yang penuh harapan dalam segala kegiatan, aktivitas, dan hari-hari kita selanjutnya. Dan ingat, rahmat Allah itu bekerja tanpa disadari, tetapi akan selalu indah
pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.